Judul daripada renungan pada malam ini adalah Yesus memanggil kita untuk bertobat. Betul ya? Yesus memanggil kita untuk bertobat. Setiap orang di dunia ini menghadapi dua pilihan besar. Tetap berjalan dalam dosa atau bertobat dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-15, kata Yesus, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Waktunya sudah genap, kerajaan surga sudah dekat. Kemudian dikatakan apa? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata-kata dalam Markus 1 ayat 15 ini, waktunya sudah genap, mengingatkan kepada kita masing-masing bahwa tidak ada waktu pertobatan. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita ini berakhir. Kita tidak bisa memprediksi kapan dunia ini berakhir atau hidup kita ini berakhir, kita tidak tahu. Ada orang yang sehat-sehat mendadak meninggal dunia. Orang yang masih muda, kita pikir yang lebih tua kita lebih duluan. Tetapi yang lebih duluan ternyata lebih muda. Kita tidak bisa prediksi. Oleh sebab itulah, maka waktunya sudah genap mengikatkan pada kita masing-masing bahwa tidak ada waktu untuk menunda. Sekaranglah waktunya kita datang kepada Tuhan untuk Bapak Ibu, kalau kita melihat, membaca firman Tuhan dalam Yunus 3 ayat 5 sampai 10. Ini kisah yang luar biasa. Yunus pada waktu diutus untuk menuju Niniwe, dia tidak mau. Karena dia tahu Tuhan itu Maha Kasih, pasti orang-orang yang dipanggil itu akan bertobat. Coba kalau kita menyampaikan satu pekabaran, dalam 40 hari ini kotanya akan roboh. Kemudian yang mendengar bertobat, tidak jadi roboh, malu dia. Dan ternyata apa yang diprediksi oleh Yunus itu tepat. Pada waktu Yunus katakan dalam 40 hari, tidak lama lagi kotanya akan roboh, akan hancur. Dari orang tua sampai anak-anak bertobat. Raja pun bertobat. Segera, tidak waktu lama, segera bertobat. Dan inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang sudah lama di dalam Tuhan, ada dosa-dosa yang tersembunyi. Kalau keinginan tersembunyi, bagus ya, keinginan tersembunyi kan mungkin keinginan yang baik, tapi ada dosa-dosa yang tersembunyi, tabiat-tabiat yang buruk, kita tetap simpan. Kita tahu bahwa apa yang kita telah perbuat itu sesungguhnya tidaklah menjadi berkat, tetapi ternyata apa yang kita tahu bahwa itu tidak benar, tetap saja kita simpan. Bahkan ada ini, Bapak Ibu, ada cerita ini, ketua jemaat ini di Indonesia, tahu-tahu punya istri simpan, yang tahu, tidak ada yang tahu. Oh, dia khotbah mungkin setiap 3 bulan sekali khotbahnya gelegar, ada istri simpanan. Jadi ayat yang mengatakan kepada kita masing-masing untuk bertobat itu bukan hanya untuk orang-orang yang belum dipantas, tidak, untuk kita. Seringkali ada dosa-dosa tersembunyi yang penampilan kita itu di luar gagah sekali. Kan kita, penampilan kita itu kan dua, di publik dengan di rumah. Di rumah kita tutup-tutupi, istri juga tutup-tutupi, apalagi ketua jemaat, gembala jemaat itu ditutup-tutupin, itu nama suami hancur.
Begitu. Bahkan ada istri yang dipukuli. Ini pernah ini pengalaman di Bandung. Istri ini dipukuli oleh suaminya ini. Datang ke kantor, datang kerja ke perawat. Kenapa kamu terbentur katanya? Setelah usut tahu itu bahwa yang berbuat itu adalah suaminya. Ditutup-tutupi. Ada dosa-dosa tersembunyi. Oleh sebab itulah maka firman Tuhan mengingatkan, waktunya sudah genap, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Orang ini cepat sekali mendengar berita itu bertobat. Dan seharusnya kita juga seperti itu. Pertanyaannya adalah supaya diampuni dari dosa kita, apa yang kita perlukan dalam hidup ini? Kita masing-masing punya dosa, punya kesalahan, ada yang tersembunyi, ada yang kita tutup-tutupi. Apa yang kita lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang kita harus lakukan, menyadari ada dosa-dosa tersembunyi, kita harus datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, dan Tuhan dikatakan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku. Sulit sekali. Siapa di sini kalau ditegur oleh istri, sulit sekali mengaku iya. Siapa di sini yang kalau ditegur istri itu sulit sekali ya Pak gitu. Aduh, pasti ada jawabannya, pasti ada jawabannya. Pasti kan? Istri juga. Siapa yang ditegur suami sulit sekali ya Pak. Sudah pasti alasannya banyak sekali. Gini. Alamiah kita itu gitu Bapak Ibu. Sulit sekali kita itu dalam hati ini mengakui dengan rendah hati, ya Pak saya salah ya. Iya, nasihatmu itu tepat sekali ya, maafkan saya. Sulit sekali pasti. Nah gitu. Nah ini. Pada Alkitab katakan mengaku. Beres kalau mengaku sudah clear ya sudah. Maaf ya saling maafkan. Beres sebenarnya. Pertanyaannya adalah kepada siapa dosa kita itu harus kita akui. Ini. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kepada siapa kita akui? Kepada Tuhan. Tetapi juga kalau kita salah kepada anak, kita harus berani mengakui kesalahan juga kepada anak. Lain ini. Kadang-kadang kita ini gengsi ya. Aduh, pada anak gengsi. Tapi kita itu memang jadi umat Tuhan itu rendah hati Bapak Ibu. Jangan gengsi-gengsi. Hidup ini akan enak, tidur nyenyak kalau kita itu tidak usah gengsi-gengsi. Kalau kita salah ngaku aja. Nak saya salah kemarin ya, saya minta maaf ya. Mas saya salah ya. Karena kita itu masa saya kepala rumah tangga ngaku dosa begini, gengsi dong. Seringkali kan begitu. Masa saya seperti maaf aku. Ini yang membuat hidup kita tidak damai. Tidur nyenyak gitu. Itu. Jadi selain kepada Tuhan kita akui kepada orang di mana kita bisa mengaku. Ya. Tapi kalau kita berbuat dosa sudah yang lalu, sudah lama sekali orangnya di Indonesia kita tidak tahu, ya sudahlah. Itu sudah tidak bisa ketemui. Masa lalu itu sudah. Nah, masa lalu. Jadi kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan. Kemudian, apa yang mengikuti pengakuan dosa yang benar? Apa? Coba kita baca ayat ini Bapak Ibu ya. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Lady. Amin. Kan seringkali kita berani mengaku tapi tidak meninggalkan. Lady. Mengaku itu sudah berat.
Kalau berani mengaku itu luar biasa. Tapi untuk selanjutnya firman Tuhan tidak berhenti di sini. Dikatakan di sini adalah mengakui dan tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Dan ini yang sulit, Bapak Ibu. Meninggalkan itu sulit. Tetapi kalau sudah berani mengakui, sebenarnya meninggalkan itu lebih, langkahnya lebih gampang. Yang lebih sulit lagi adalah tidak mau mengakui, apalagi meninggalkan. Tapi kalau sudah berani mengakui, untuk meninggalkan itu lebih gampang. Tetapi banyak orang tidak sampai tuntas untuk meninggalkan. Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada buah. Kalau kita mengakui, kita meninggalkan, buah kehidupan ini menjadi luar biasa. Jadi luar biasa. Kemudian kita lihat ini pertanyaan yang, siapa yang dipanggil Yesus kepada pertobatan? Matius 9:13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa orang berdosa? Ya kita semua. Kita pikir kalau pelajaran pertobatan itu hanya yang belum dibaptis, itu yang masih di sana, yang masih ini. Nah, ini kepada kita semua. Kepada kita semua dipanggil untuk datang, mengakui, meninggalkan, menghasilkan buah yang benar, dan yang dipanggil adalah kita semua. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa yang mengikuti pertobatan? Jadi kalau kita sudah menjadi umat Tuhan yang bertobat, apa yang terjadi? Ini kita langsung baca ayat ke-10 saja. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi pertobatan itu yang sangat luar biasa adalah membawa keselamatan. Ini apa hanya keselamatan nanti ke surga saja? Enggak. Ini keselamatan di dunia juga, ini ada dari sini nih. Keluarga kita selamat, keluarga kita bahagia, ada hubungannya dengan ini. Pertobatan, pengakuan tadi, meninggalkan pertobatan ini membawa keutuhan, keselamatan, bukan hanya hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dunia ini keluarga rukun-rukun ada hubungannya dengan ini. Ada hubungannya dengan ini. Membawa keselamatan, membawa keutuhan. Dijanji Tuhan luar biasa ini. Sekarang saya mengajak Bapak itu membaca dalam Matius 27 ayat 3 dan 4. Ada seorang yang di dalam firman Tuhan disebutkan menyesal. Apakah Yudas itu bertobat? Coba kita baca ayat ini ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia siapa? Melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Kemudian lalu ia mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, kepada orang yang dimana telah janji dia berjanji akan terima uang, dan dia akan berikan uang, dan setelah dia terima uang kembalikan itu, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Kata menyesal ini ada pertobatan enggak? Menyesal ini hanya menunjukkan perubahan perasaan. Perasaannya sedih, coba enggak begitu ya. Jadi perubahan perasaan saja. Berapa banyak orang kita lihat, setelah ketahuan baru perubahan perasaannya nih. Kalau enggak ketahuan terus saja nih. Iya ya.
Kalau tidak ketahuan kan, biar baru ketahuan, aduh malu ya, karena malu saja. Tapi tidak ada perubahan dalam hatinya ini. Hanya perasaannya yang berubah. Tuhan tidak kehendaki itu. Ia mengakui perasaannya kepada siapa? Teman-temannya, di mana ia bersekongkol. Iya kan? Bersekongkol dengan siapa tadi? Imam kepala, kepada tua-tua. Dia dapatkan 30 keping perak. Setelah tahu Yesus, jadi begini ya ternyata ya. Menyesal dia. Dia mengakui bukan kepada Tuhan, tapi hanya kepada teman-temannya saja. Teman-teman bersekongkol. Oleh sebab itulah dia tidak bertobat. Duka cita dan kesedihannya tidak menghasilkan keselamatan, tapi hanya menghasilkan kepedihan di dunia ini. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau hanya yang berubah itu perasaannya saja berubah, perasaan kan harusnya berubah menjadi perubahan hidup. Tapi hanya sampai di sini saja. Jadi apa hasil pertobatan yang benar? Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadar, bertobat, tinggalkan buah-buah pertobatan ada. Hidup kita di dunia ini jadi aman-aman, jadi maksudnya kita keluarga juga berbahagia, sukacita, dosa kita diampuni. Ada satu ajakan dari Rasul Petrus. Kalau membaca kisah bagaimana setelah hari Pentakosta, Bapak Ibu. Jadi Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. 40 hari kemudian ya. Kemudian setelah itu hari Pentakosta. Yang terjadi luar biasa. Murid-murid yang hanya tidak tahu sekolahnya apa. Tapi mereka adalah nelayan-nelayan, orang-orang biasa-biasa yang dianggap orang-orang Yahudi punya pikiran, kalau Yesus sudah mati pasti habislah ini. Habislah karena apa? Murid-murid Yesus orang-orang biasa, masa bisa meneruskan pekerjaannya? Pasti habislah ini. Ternyata dugaan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi ini meleset. Karena apa? Petrus yang biasa-biasa, murid-murid yang lain yang biasa-biasa berkhotbah, tiap hari ribuan yang bertobat. Ini luar biasa ini. Mendengar pemaparan Yesus tentang pemaparan Petrus tentang siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus, Dia adalah juru selamat. Orang-orang menjadi terkagum-kagum. Kemudian dia bertanya, apa yang kami harus perbuat? Kemudian jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan tiap hari yang dimenangkan ribuan orang. Luar biasa Bapak Ibu. Orang-orang biasa dipakai oleh Tuhan dengan cara luar biasa. Jadi di jemaat ini sesungguhnya Bapak Ibu, tidak harus di jemaat itu harus pendidikannya tinggi-tinggi semua. Kalau pendidikan tinggi itu mantap. Tapi kalau pun tidak ada, yang penting kita mau dipakai oleh Tuhan itu jadi. Ini. Ada yang berat, kalau gitu, kalau Petrus pendidikannya tidak tinggi, tidak perlu sekolah. Tidak harus begitu. Petrus menanyakan sekolah. 3,5 tahun bersama Yesus itu kan sudah tamat BA itu Bapak Ibu. Iya, kalau kuliah 3,5 tahun kan sudah tamat S1 itu. 3 S1 ya. BA lah ya. Dan luar biasa itu. Tetapi dari pandangan manusia kan tidak sekolah di sekolah rabi-nabi, sekolah formal. Tetapi orang-orang yang biasa-biasa saja mau menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Luar biasa. Dan coba kita lihat. Beberapa hari ini ibu-ibu, berapa ibu yang sudah berkhotbah ini? 4 dahsyat sekali ini.
Nanti belum yang lain nih, Tante Olga, kemudian Ibu siapa itu, Ibu Limasa, kemudian Norma, semuanya ini Ibu Liga. Dahsyat kalau mau menyerahkan diri pada Tuhan untuk dipakai Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak harus kita ini harus berpendidikan tinggi-tinggi bisa. Oh enggak. Kalau kita mau menyerahkan hati kita pada Tuhan, Petrus saja dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Sehingga orang berkata, apa yang harus kuperbuat? Dan ini jawabannya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis. Jadi bagi yang belum dibaptis, inilah ajakannya, baptis. Menerima baptisan yang suci. Dengan cara seperti Yesus dibaptiskan, dengan cara yang diselamkan. Kemudian yang perlu kita, perubahan apa? Ini adalah slide kedua terakhir. Perubahan apa yang akan kelihatan dalam hidup orang yang bertobat? Ini Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang bertobat itu akan mengalami perubahan hidup. Dan inilah yang luar biasa. Inilah yang luar biasa yang terjadi, yang membuat orang-orang terkagum-kagum. Oh, dia sudah berubah ya. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu, ini ilmunya juga. Jadi saya ada ilmu gini. Lihatlah khotbahmu 5 tahun lalu, 4 tahun lalu. Kalau kamu melihat bahwa khotbahmu itu tidak menggerakkan hatimu, begini ya kok jelek sekali ya. Berarti kalau kamu menganggap khotbahmu atau caramu berkhotbah itu jelek, berarti kamu sudah meningkat. Tapi kalau kamu melihat khotbahmu dengan kok begitu biasa-biasa sampai seperti sekarang, berarti tidak ada peningkatan. Ini nih. Jadi kalau kita pengkhotbah ya, lihat kita YouTube kita beberapa tahun lalu. Kalau kita melihat sama seperti yang kita khotbahkan sekarang ini, tidak ada perubahan kita, tidak meningkat kita. Tapi kalau kita katakan, seharusnya tidak begitu ya. Kok saya begini ya? Kok saya begini? Seharusnya saya begini dong. Pengucapan saya begini. Berarti kita sudah meningkat. Kalau sama saja ya, tidak ada peningkatan. Kalau kita menjadi umat Tuhan, pasti berubah. Amin. Dan perubahan yang dialami adalah hati yang baru. Ini Bapak Ibu. Yesaya 11:19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Keras ini keras tengkuk Bapak Ibu. Hati yang keras tengkuk, tidak mau dengar-dengaran, yang mau menang sendiri, akan diubah. Jadi kita ini, kalau sudah bersama dengan Tuhan, pasti akan dirubah. Kalau tidak dirubah, ada sesuatu yang salah. Jadi sekali lagi contohnya tadi ya, nanti Bapak Ibu lihatlah di YouTube Bapak Ibu, khotbah renungan Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu. Kalau kita sendiri bisa, seperti saya sekarang, berarti ada yang keliru. Kita tidak meningkat. Tapi kalau kita, seharusnya saya begini ya. Begini, berarti kita sudah ada peningkatan. Lihatlah, apakah hati kita sudah baru atau tetap keras hati? Kalau masih keras hati, ada sesuatu yang keliru dalam beberapa tahun ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan pasti hati kita itu diperbaharui. Jadi kalau kita menyapa suami, kalau zaman dulu dengan sekarang tidak ada lembut-lembutnya, berarti ada sesuatu yang keliru. Gitu ya. Kalau mantan baru pasti mengangguk-angguk memang semuanya baru ya. Ini saya bicara yang lama nih, kalau yang baru memang mantan baru itu semuanya baru ya. Yang sudah lama ini loh. Jadi mari sentuhannya berbeda, Leni. Sentuhannya berbeda, belayanya berbeda gitu. Kemudian kalau pegangannya juga lebih erat gitu. Karena kenapa lebih erat? Karena takut jatuh. Kalau masih muda kan enggak usah itu kan enggak jatuh. Ini sudah tua kan udah, makanya pegangan juga harus erat ini. Jadi memang ada sesuatu yang baru itu harus itu. Gitu ya.
Jadi Pak Limasa pegangan terus lebih serat ya. Oke itu baru mantap. Arthur juga ya, karena umur saya hampir sama ini, harus lebih erat ini. Haleluya ya. Yang kedua, yang diperbarui ini, pikiran baru. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembenaran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hati baru, pemikiran baru, cara berpikir baru. Luar biasa ini ya. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Akan ada perubahan. Yakinlah bersama Tuhan akan berubah. Karena apa? Kalau belum bersama dengan Tuhan ditegur marah. Sekarang ditegur, oh ya, terima kasih sudah. Saya ada ilmunya Bapak Ibu. Jadi saya nonton di YouTube itu di rumah makan. Ini ilmunya rupanya. Ini ilmunya. Ini ilmu dari firman Tuhan sebenarnya. Jadi orang yang datang itu bilang, sini. Makanan ini kenapa ada rambutnya? Cara yang lama dia katakan, oh maaf ya, semua yang masak di sini gundul semua. Ini jawabannya, dipikir itu sudah beres. Jadi jawabannya, maaf ya, tuduhanmu keliru, karena semua yang masak ini gundul semua. Jadi, ternyata menurut penyelidikan, yang datang itu kecewa dan tidak akan datang lagi. Tapi ilmu yang baru adalah, oh minta maaf ya, saya akan gantikan yang baru. Kemudian ini ada voucher, ada nanti diskon kalau kamu datang lagi. Oh itu rupa-rupanya untuk mempertahankan para pelanggan itu supaya tidak pergi. Jadi jangan cara lama dipelihara terus. Ini kan pikiran baru, hati baru. Ini Bapak Ibu, yang lama itu harus diperbaiki Bapak Ibu. Tidak semua model lama itu tetap dipertahankan. Nah ini. Senyum kita pun harus dilatih kok. Senyum ini dilatih. Ya, senyum ini dilatih. Coba kalau kita jadi penerima tamu, dilatih nih bagaimana senyumnya ini. Dan hati baru itu Bapak, ini nih. Kalau hati kita baru, senyum kita itu lama. Kita lewat orang, ini tidak balik-balik di senyum kita. Orangnya sudah lewat, tidak balik-balik ini. Tetapi kalau ibu ketemu orang senyumnya langsung balik, ada sesuatu yang keliru. Kalau hati kita bahagia, senang, senyum ini lama sekali. Tapi jangan lama-lama juga. Nanti ketemu, Bapak kok senyum-senyum, ini ada apa? Maksudnya itu. Yang berikutnya yang berubah adalah perhatian yang berbeda. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang rohani. Ini. Yang rohani itu adalah kalau keliru, minta maaf. Kalau salah, minta maaf. Yang baru. Ini ya. Perhatian baru. Perhatian baru. Kemudian yang sini selain yang terakhir. Apa lagi? Ada dua lagi perubahan yang akan kelihatan bila mana kita datang kepada Tuhan, kita mau mengakui, kemudian kita mau berubah, kemudian kita ini bertobat. Hukum tertulis dalam hati Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di mana saja hukum tertulis, oh Tuhan, saya sayang sama Tuhan. Demikian juga istri, walaupun jauh-jauh dengan istri. Oh istriku, saya tetap setia walaupun kamu pergi ke Eropa, saya di sini tetap setia. Tidak meleng-meleng matanya, karena memang di sini nih. Hatinya ini ada di istri. Hati istri ada di kita. Ada satu lagu kepadanya, ada di hatinya ayah. Gimana?
Apa namanya? Yesus di hatinya Ayah amatlah senang. Ini sebenarnya. Kalau hatinya itu hati Yesus di hatinya Ayah, senang, bahagia. Karena kita ingin membahagiakan. Ini. Tidak ada roh ingin menghancurkan, tidak. Saya ingin membahagiakan, saya ingin membahagiakan, saya ingin membahagiakan. Kemana saja saya ingin membahagiakan. Saya ingin membahagiakan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah apa perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Kasih itu untuk semua manusia. Nah, ini luar biasa ini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kita mengasihi, sanggup mengasihi orang yang membenci kita. Nah ini. Maksudnya begini, kalau kita benci kan, kita tidur yang kita pikirkan dia, pesta yang kita pikirkan dia mana ya, pakaiannya ya. Semua yang kita perhatikan itu dia. Kemana saja dia. Tapi kalau kita sudah bertobat, datang kepada Tuhan, diubahkan, kita mengasihi mereka walaupun barangkali pernah dia menyakiti kita, pikiran kita itu tidak lagi terfokus pada dia. Tidak lagi mengganggu pikiran kita. Orang-orang yang menyakiti kita. Karena apa? Karena kita sudah bisa memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kita pikir, kita sudah ditipu oleh orang, tak lupakan. Jangan, ingat orang itu, tapi jangan ingat kesalahannya. Ingat saja supaya saya tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Begitu. Bukan berarti, saya dulu pernah pada waktu mau beli mobil pertama Bapak Ibu. Ini teman kami kerja di rumah sakit ini. Pak beli mobil saya ya, gitu. Mobil oke tak beli lah. Tapi ini suratnya Pak, ini masih kami bawa ke mau dirubah, mau ganti nama. Kebetulan Bapak yang bawa ingin mau tak ganti sekaligus. Tapi ini mobilnya tak bayar lah itu. Ternyata itu mobilnya itu mobil bodong Bapak Ibu. Berapa bulan uang kami itu, berapa juta itu, lama sampai 6 bulan baru dibayar. Tapi untung dibayar karena teman kerja ini, tapi yang jualan suaminya ini teman kerja. Pengalaman itu masa dilupakan, saya tidak lupa sama dia, tapi sudah seperti teman. Tapi pengalaman itu mengajarkan pada saya tidak akan seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Tapi mengasihi, memaafkan. Jadi inilah perubahan itu. Jadi kasih kita bisa mengasihi sesama kepada orang yang bersalah pada kita pun bisa. Hukum tertulis dalam hati kita. Hati kita baru, pikiran baru, perhatian yang baru. Dan inilah yang dijadikan Tuhan bagi kita semua. Untuk itu marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memanggil kami untuk datang kepadamu untuk bertobat. Kami perlu bertobat setiap hari. Karena kami menyadari kami adalah orang berdosa. Seringkali Tuhan, motif kami tidak benar. Emosi kami seringkali mengontrol kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan seringkali bertentangan dengan apa kemauan kami. Yang membuat semuanya itu menjadi tidak baik dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi putra-putrimu yang Engkau akan ubahkan dalam kehidupan kami. Menjadi putra-putrimu yang setia. Hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa.